Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Hari ini, kita akan mengungkap sebuah kisah besar dalam sejarah agama tentang bagaimana ulama-ulama Islam sejak dahulu membongkar penyimpangan yang dibawa Paulus, sosok yang disebut-sebut sebagai perusak ajaran murni Nabi Isa alaihi salam. Melalui tafsir, kitab-kitab klasik, dan penjelasan para ulama besar, kita akan melihat dengan jelas bagaimana benang merah penyimpangan itu terungkap hingga akhirnya menjelaskan mengapa ajaran tauhid yang dibawa Nabi Isa berubah menjadi doktrin Trinitas dan penyembahan manusia. Mari kita ikuti kisah penuh investigasi sejarah ini sampai akhir, karena setiap detailnya akan membuka mata kita tentang bagaimana kebenaran dijaga Allah, meski selalu ada musuh-musuh yang mencoba memutarbalikannya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan sebuah gulungan naskah kuno yang baru ditemukan di rak-rak perpustakaan Islam klasik. Lembaran-lembaran itu berisi catatan ulama yang selama berabad-abad meneliti jejak penyimpangan seorang tokoh yang begitu berpengaruh dalam sejarah agama Nasrani. Paulus, sosok yang di barat diagungkan sebagai pembawa Injil kepada bangsa-bangsa. Namun dalam tradisi Islam ia justru dipandang sebagai pengubah, perusak, dan pemutar balik ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa, putra Maryam. Dan lebih dari itu, ulama Islam sepanjang zaman tidak tinggal diam. Mereka menelusuri, membedah, dan menyingkap satu persatu kepalsuan doktrin Paulus. Semua itu terekam dalam tafsir, kitab sejarah, hingga kitab-kitab bantahan yang ditulis dengan ketelitian luar biasa. Kita memulai perjalanan ini dengan Al-Quran. Kitab suci umat Islam berkali-kali menyinggung tentang kaum yang mengubah agama mereka setelah Nabi Isa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mengatakan ini dari Allah untuk menukar dengan harga yang sedikit. Maka celakalah mereka karena apa yang ditulis tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ayat ini menjadi landasan penting bagi para mufasir klasik dalam membongkar praktik pemalsuan, dan banyak di antara mereka menunjuk kepada upaya tokoh-tokoh tertentu di kalangan pengikut Isa yang bersekongkol dengan kekuasaan Romawi. Disinilah nama Paulus sering dimunculkan sebagai dalang terbesar dari pergeseran agama tauhid menuju agama bercampur dengan filsafat Yunani dan mitologi Romawi. Imam Ibn Hazm, ulama besar dari Andalusia, dalam karya monumentalnya Al-Fashil fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa An-Nihal, memberikan penjelasan rinci bagaimana Paulus mengotori ajaran Nabi Isa. Ibnu Hazm menulis dengan gaya investigatif pada zamannya, menyingkap kontradiksi dalam Injil-Injil yang beredar, serta mengutip tradisi Nasrani sendiri yang menunjukkan betapa Paulus sebenarnya bukan murid langsung Nabi Isa. Paulus bahkan bermusuhan dengan murid-murid Isa di awal kemunculannya, lalu tiba-tiba mengaku mendapat wahyu lewat sebuah penglihatan di jalan menuju Damaskus. Ibnu Hazm dengan tegas menyatakan bahwa perubahan besar dalam doktrin Kristen seperti penebusan dosa, penghapusan syariat, dan konsep ketuhanan Isa, semuanya bersumber dari tangan Paulus, bukan dari Nabi Isa. Apa yang ditulis Ibnu Hazm bukan sekadar kritik, tapi juga analisis metodologis. Ia membandingkan nas-nas asli Taurat dan Injil yang tersisa dengan tafsir Quran. Ia menemukan pola yang konsisten. Penyimpangan itu selalu dimulai dengan pengabaian syariat. Paulus menghapus kewajiban khitan, menggugurkan hukum makanan halal dan haram, serta membatalkan kewajiban ibadah tertentu. Bagi Ibn Hazm, ini identik dengan proyek penyimpangan Yahudi sebelumnya, yang juga berusaha menghapuskan hukum-hukum Allah dan menggantinya dengan takwil sesuai hawa nafsu. Dan Ibnu Hazm bukan satu-satunya ulama yang mengupasnya. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir besarnya Mafatih Al-Ghaib, ketika menafsirkan ayat-ayat tentang pengubahan kitab, juga menyinggung tentang kaum Nasrani yang mengikuti ajaran orang-orang setelah Isa
yang bukan rasul. Ia menegaskan, di antara mereka ada yang memasukkan keyakinan-keyakinan filsafat Yunani ke dalam agama, hingga lahirlah konsep Trinitas. Para mufasir melihat ini tidak lepas dari upaya Paulus yang membawa doktrin ketuhanan Isa kepada bangsa Romawi, menyesuaikan dengan tradisi pagan mereka yang mengenal dewa-dewa tiga serangkai. Razi menegaskan, Islam datang untuk meluruskan penyimpangan itu dan mengembalikan Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya, bukan lebih jauh. Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga mengutip riwayat-riwayat yang menunjukkan adanya rekayasa besar terhadap ajaran Isa. Ia bahkan menyebut Paulus sebagai musuh dalam selimut yang merusak agama dari dalam. Qurtubi menekankan bahwa umat Islam harus memahami sejarah ini agar tidak terkecoh dengan narasi bahwa Injil sekarang adalah wahyu murni dari Allah. Sebab Al-Quran sendiri telah mengingatkan tentang adanya tahrif, pengubahan teks, dan penyembunyian kebenaran. Namun yang paling mengejutkan adalah penelitian Ibnu Taimiyah dalam karya besarnya Al-Jawab As-Sahih Liman Badala Din Al-Masih. Ibnu Taimiyah membedah doktrin Kristen dengan detail yang sangat mencengangkan. Ia tidak hanya menyinggung Paulus sebagai pengubah, tetapi juga menganalisis dampak sosial politik dari ajaran Paulus. Menurut Ibnu Taimiyah, Paulus sengaja menyesuaikan ajaran Isa dengan kebudayaan Romawi untuk mencari penerimaan. Ajaran murni Isa yang hanya menyembah Allah diubah menjadi keyakinan bahwa Isa adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Paulus mempopulerkan penyaliban sebagai penebusan dosa, sebuah konsep asing bagi ajaran tauhid, tetapi sangat cocok dengan pola pikir Romawi yang terbiasa dengan pengorbanan ritual dan dewa yang mati lalu bangkit. Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa semua itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa. Murid-murid Isa yang asli, seperti Yakobus dan lainnya, tetap memegang syariat Taurat, tetap berkhitan, tetap menjaga halal dan haram. Tetapi pengaruh Paulus begitu kuat, terutama setelah kekaisaran Romawi mengadopsi ajarannya dan menjadikannya agama resmi. Sejak itulah, menurut Ibnu Taimiyah, penyimpangan itu semakin mengakar. Fakta ini semakin jelas ketika kita membuka lembaran sejarah tafsir ulama lain seperti Al-Bagawi, As-Samani, hingga Al-Bayadawi. Mereka mengulang dengan konsistensi bahwa ada sekelompok pengikut Isa yang berpegang teguh pada tauhid, dan ada pula kelompok yang terpengaruh filsafat dan mengikuti Paulus. Quran Surat As-Saff ayat 14 menyinggung hal ini. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang menjadi penolong-penolongku untuk Allah? Para pengikut yang setia berkata, kamilah penolong-penolong Allah. Maka berimanlah segolongan dari Bani Israel, dan kafirlah segolongan lainnya. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang menang. Tafsir ulama menjelaskan, kelompok yang beriman itu adalah pengikut Isa yang tetap di atas tauhid, sementara kelompok yang kafir, termasuk di dalamnya mereka yang menerima ajaran Paulus, Al-Quran tidak menyebut nama Paulus secara langsung. Namun, tafsir klasik secara konsisten menghadirkan sosok ini sebagai simbol pengkhianatan terhadap risalah. Para ulama tidak ragu menyingkap peranannya. Bahkan Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menyebutkan bagaimana Nash Quran dan hadis Nabi Muhammad memperingatkan tentang kaum yang merusak agama sebelumnya, dan beliau menafsirkan, ini selaras dengan bukti sejarah yang menunjukkan adanya Paulus sebagai aktor utama. Lebih jauh lagi, ulama Islam klasik sering membandingkan peran Paulus dengan tokoh Yahudi yang merusak dari dalam. Sebagaimana dalam Islam muncul sosok Abdullah bin Sabah yang menimbulkan fitnah, maka dalam tradisi Nasrani, Pauluslah yang berperan serupa. Perbandingan ini bukan tanpa dasar. Keduanya sama-sama berangkat dari latar belakang Yahudi, sama-sama berpura-pura menerima ajaran yang mereka musuhi. Lalu dari dalam mereka menanamkan ide-ide yang menghancurkan. Seiring berabad-abad, kajian
Ulama Islam semakin kaya dengan detail penyimpangan Paulus. Ulama tafsir menyingkap sisi teologisnya, sementara ulama sejarah menyingkap sisi kronologisnya. Misalnya, sejarawan Muslim seperti Al-Masudi dalam Muruj Ad-Dahab dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menyinggung perkembangan Kristen awal dan menunjukkan adanya rekayasa besar yang berawal dari Paulus. Mereka mencatat bahwa murid-murid Isa yang asli tetap teguh dengan ajaran tauhid, tetapi jumlah mereka sedikit. Sementara Paulus dengan dukungan kekuatan politik menyebarkan ajarannya lebih luas. Semua ini, jika dirangkai, tampak jelas sebuah pola. Penyimpangan itu bukan sekadar kesalahpahaman, tetapi proyek terencana. Paulus menyusupkan doktrin baru. Ulama Islam mengidentifikasinya, lalu menyimpulkan bahwa Kristen yang kita lihat hari ini adalah hasil konstruksi Paulus, bukan Injil asli yang diturunkan Allah. Penemuan ini bukan hanya penting secara historis, tapi juga teologis, sebab ia menegaskan posisi Islam sebagai agama yang mengoreksi dan menyempurnakan agama Gema sebelumnya. Dan semakin kita membuka lembar demi lembar tafsir klasik, semakin mencengangkan fakta yang muncul. Ulama bukan hanya mencatat, tetapi membongkar motif-motif Paulus. Ada motif politik, ada motif pribadi, bahkan ada motif kebencian lama Yahudi terhadap Isa yang ia bawa masuk ke dalam agama baru. Inilah yang membuat narasi ini begitu mengandung ketegangan, seakan-akan kita sedang membaca berkas rahasia intelijen sejarah yang berisi catatan penyimpangan seorang tokoh dan bagaimana para ulama Islam kemudian dengan sabar membongkar semuanya, hingga tidak tersisa kecuali kebenaran bahwa Isa hanyalah hamba Allah dan Rasul-Nya, bukan Tuhan. Ketika kita menelusuri kembali lembar-lembar tafsir klasik, terlihat betapa ulama Islam sangat hati-hati dalam mengidentifikasi akar penyimpangan umat terdahulu. Salah satu yang sering dikaitkan langsung dengan Paulus adalah tafsir atas firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 52 sampai 54. Ketika Isa ditentang oleh kaumnya, dan Allah menyebut ada kelompok yang beriman, serta ada kelompok yang kafir. Para mufasir menjelaskan bahwa kelompok yang kafir bukan hanya mereka yang menolak Isa secara terang-terangan, tetapi juga yang kemudian memelintir ajarannya setelah beliau diangkat. Disinilah Paulus diposisikan sebagai bagian dari kelompok pengkhianat yang merusak dari dalam. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menuliskan riwayat-riwayat penting tentang sejarah awal pengikut Isa. Ia menyebutkan bahwa para Hawari, murid Isa yang asli, tetap memegang syariat Musa. Mereka masih salat dengan menghadap Baitul Maqdis. Mereka masih menjaga aturan halal dan haram. Dan mereka tetap menegaskan bahwa Isa hanyalah seorang nabi. Namun, datanglah Paulus dengan ide barunya, dan perlahan ia memengaruhi banyak orang karena retorikanya yang kuat serta sokongan politik Romawi. Ibnu Katsir menulis dengan nada investigatif, seakan-akan ia sedang mengungkap konspirasi lama yang terabaikan. Lebih mencengangkan lagi, ulama seperti Ibnu Hazm tidak hanya berhenti pada kritik teologis, ia membuka Injil dan surat-surat Paulus yang beredar di zamannya, lalu membandingkan satu persatu dengan akidah tauhid. Ia menyoroti surat Paulus kepada Galatia, di mana Paulus dengan jelas mengatakan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku. Bagi Ibn Hazm, pernyataan ini adalah puncak pengkhianatan, sebab Taurat yang diturunkan kepada Musa adalah hukum Allah. Tidak mungkin seorang pengikut Isa berani membatalkannya. Maka jelas, menurut Ibnu Hazm, Paulus adalah otak di balik proyek besar penghapusan syariat. Lalu datanglah ulama seperti Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal. Ia mengklasifikasikan agama-agama dan aliran, lalu menempatkan Kristen Paulus sebagai cabang yang menyimpang total dari tauhid Isa. Syahrastani bahkan menuliskan bahwa apa yang diajarkan Paulus lebih dekat dengan filsafat pagan ketimbang wahyu. Ia menyoroti penggunaan istilah-istilah Yunani, simbol pengorbanan, hingga konsep anak Tuhan yang sama sekali tidak ada dalam tradisi Yahudi maupun ajaran asli Isa. Ibnu Taimiyah menambahkan dimensi baru. Ia tidak sekadar menyebut Paulus sebagai perusak,
tapi juga sebagai agen yang berhasil memanfaatkan kelemahan politik dan spiritual umat pada zamannya. Menurutnya, pengaruh Paulus hanya bisa bertahan karena mendapat legitimasi dari Kekaisaran Romawi. Saat Kaisar Konstantin mengadopsi ajaran Kristen versi Paulus, maka jalan hancurnya Tauhid Isa semakin terbuka. Ibnu Taimiyah mengibaratkan ajaran Paulus sebagai racun yang dimasukkan ke dalam air murni, dan karena air itu diminum oleh bangsa besar, maka racunnya menyebar ke seluruh dunia. Ketegangan semakin nyata ketika kita membaca tafsir ulama terhadap Quran surat An-Nisa ayat 171, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah seorang Rasul Allah, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak." Ulama tafsir menegaskan, larangan mengatakan tiga merujuk pada Trinitas yang justru dipopulerkan Paulus. Mereka melihat ayat ini sebagai pembongkaran langsung terhadap ide yang disusupkan Paulus dan pengikutnya. Al-Tabari, mufasir awal yang otoritatif, menafsirkan ayat ini dengan menyebutkan bahwa Trinitas sama sekali tidak pernah ada pada ajaran Isa. Ia menuliskan riwayat bahwa kaum Nasrani terbagi menjadi kelompok-kelompok Nestorian, Yakubiyah, dan Melkites. Semuanya dipengaruhi Paulus dan perpecahan doktrin sesudahnya. Tabari menegaskan, Islam datang untuk mengoreksi dan menghapus segala kerancuan itu seiring berabad-abad. Semakin banyak ulama yang menambahkan detail baru. Imam Al-Bakhilani dalam karyanya yang monumental Al-Tamhid menguraikan dengan gaya logis bagaimana doktrin Paulus mustahil berasal dari wahyu. Ia menantang klaim ketuhanan Isa dengan argumentasi rasional yang sulit terbantahkan. Semua itu menunjukkan konsistensi tradisi intelektual Islam dalam membongkar rekayasa Paulus. Fakta-fakta ini membuat kita seolah sedang membaca dokumen rahasia ulama dari abad ke abad saling melengkapi, masing-masing menambahkan potongan puzzle, hingga akhirnya terbentuk gambaran besar bahwa sosok yang diagungkan Barat sebagai Santo Paulus dalam pandangan Islam justru adalah tokoh yang merusak agama Allah, bahwa Injil yang asli telah disembunyikan dan diganti dengan doktrin yang sesuai selera, bahwa inti pengajaran Isa, Tauhid, ditenggelamkan di balik filsafat dan ritual asing. Dan inilah yang membuat narasi ini penuh ketegangan. Setiap kali kita membuka kitab tafsir atau karya ulama klasik, seakan kita sedang menyingkap catatan investigasi lama, sebuah berkas intelijen yang mencatat jejak pengkhianatan Paulus. Semakin dalam kita telusuri, semakin jelas pola yang ia bangun, dan semakin nyata pula betapa para ulama Islam berdebat telah berusaha membongkarnya. Jika kita membuka kembali kitab-kitab klasik, akan kita temukan bahwa ulama Islam tidak hanya berhenti pada kritik teologisis terhadap Paulus. Mereka juga menelusuri kronologi penyimpangan agama Nasrani dengan detail, seolah menulis laporan investigasi. Salah satunya adalah Al-Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm Al-Andalusi, yang bukan hanya membantah secara retorika, melainkan juga membongkar naskah Injil yang beredar di zamannya. Ia menunjukkan bahwa di antara 4 Injil resmi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, hanya Matius yang dianggap paling dekat dengan ajaran Hawariyun, sementara yang lain penuh dengan pengaruh Paulus. Ibn Hazm menulis bahwa Paulus adalah penggagas ide iman lebih tinggi daripada syariat. Dalam surat-suratnya kepada jemaat, Paulus menekankan bahwa keselamatan hanya dicapai dengan iman kepada penyaliban Isa, bukan lagi dengan mengikuti hukum Taurat. Bagi Ibn Hazm, ini adalah bukti nyata bahwa Paulus sedang berusaha memisahkan umat Isa dari fondasi hukum Allah, dan ia menegaskan ajaran semacam ini mirip dengan pola orang Yahudi yang sejak lama mencoba melemahkan syariat. Dengan kata lain,
Paulus bukan hanya menyimpang, tapi melanjutkan proyek penghapusan hukum yang telah berlangsung dalam sejarah Bani Israel. Ulama lain, seperti Imam Al-Biruni, dalam karyanya tentang kronologi agama-agama, juga menyinggung keanehan Peran Paulus. Ia menunjukkan bagaimana perubahan ajaran terjadi hanya dalam beberapa dekade setelah Isa diangkat. Sesuatu yang tidak mungkin bila ajaran itu asli dari Nabi. Al-Biruni menyebutkan adanya bukti bahwa jemaat awal yang dipimpin Yakobus menolak Paulus, tetapi karena kekuatan politik dan pengaruh filsafat, ajaran Paulus justru menjadi dominan. Sejarawan Muslim melihat hal ini bukan sekadar perbedaan internal, melainkan sabotase besar. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan Quran Surat Al-Maidah ayat 72-73. Sungguh, kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih, putra Maryam. Dan sungguh, kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Menulis panjang lebar tentang asal-usul keyakinan ini. Ia menegaskan, ajaran tersebut bukan datang dari Isa, melainkan dari mereka yang datang kemudian. Dalam catatan Qurtubi, Paulus disebut sebagai pelopor yang menyebarkan konsep ketuhanan Isa, yang kemudian dipoles oleh konsili gereja untuk dijadikan doktrin resmi. Ketegangan semakin besar ketika kita menelaah bantahan Imam Al-Ghazali dalam karya Ar-Radd Al-Jamili, Ilahiyat Isa. Meskipun ada perdebatan tentang nisbat kitab ini kepada beliau, namun isinya mengguncang. Al-Ghazali menyingkap kelemahan logika kaum Nasrani dengan menegaskan bahwa jika Isa adalah Tuhan, bagaimana mungkin ia berdoa kepada Allah, merasakan lapar, haus, bahkan takut. Ia menolak keras gagasan bahwa Tuhan bisa disalib. Bagi ulama Islam, semua kontradiksi itu berasal dari tangan Paulus yang memaksakan doktrin asing ke dalam agama wahyu. Sementara itu, ulama seperti Al-Shahrastani memaparkan bagaimana berbagai sekte Nasrani terbentuk pasca intervensi Paulus. Ada kelompok yang menuhankan Isa, ada yang menuhankan Maryam, dan ada pula yang masih bertahan dengan tauhid. Namun, suara yang bertahan dengan tauhid semakin lemah, ditindas oleh kekuasaan yang memihak Paulus. Narasi ini seakan menggambarkan operasi sistematis ajaran asli dihapus, yang menyimpang dilestarikan. Ibnu Taimiyah memperkuat analisis ini dengan pendekatan multidisiplin. Ia menggabungkan tafsir Quran, riwayat sejarah, dan logika. Dalam Al-Jawab As-Sahih, ia memaparkan bahwa Paulus adalah penyebab utama lahirnya ritual-ritual aneh dalam Kristen, seperti larangan menikah bagi rohaniwan, praktik pengakuan dosa, dan pengagungan salib. Menurutnya, semua itu bukan syariat Isa, melainkan inovasi Paulus yang sengaja diadopsi Romawi agar agama baru itu bisa cocok dengan budaya mereka. Paulus tidak hanya mengubah keyakinan, ia juga mengubah sistem sosial keagamaan. Bila kita menyimak catatan sejarawan Muslim seperti Al-Makrizi, akan kita dapati penjelasan bagaimana konsili-konsili gereja yang disponsori Kaisar Romawi, seperti Konsili Nise, hanyalah kelanjutan dari proyek Paulus. Di sanalah doktrin Trinitas disahkan, Injil-Injil lain dimusnahkan, dan versi Paulus dijadikan arus utama. Para ulama Islam melihat momen ini sebagai titik puncak suksesnya rekayasa Paulus, sebuah konspirasi sejarah yang begitu besar, namun justru dibiarkan berabad-abad, seakan itu kebenaran. Semua catatan ini membuat kita seolah sedang menyaksikan sidang investigasi besar. Para ulama duduk sebagai saksi ahli, Al-Quran sebagai bukti primer, dan doktrin Paulus sebagai terdakwa utama. Dari Ibnu Hazm yang menguliti Injil, Razi yang menghubungkan filsafat Yunani, Qurtubi yang memaparkan tafsir ayat, hingga Ibnu Taimiyah yang membongkar struktur politiknya. Semua mengarah pada satu kesimpulan, Pauluslah yang memalsukan agama Isa. Dan disinilah letak kekuatan tradisi Islam. Ulama tidak hanya mencatat sejarah, mereka membongkar tabir, mereka menyingkap motif,
Mereka menunjukkan bukti Sikin Ekan sedang membuka berkas rahasia yang sudah lama tersembunyi di ruang arsip. Berkas itu berjudul Penyimpangan Paulus di antara ulama yang melanjutkan jejak gurunya. Ibnu Taimiyah adalah murid terdekatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam karya monumentalnya Hidayah al-Hayara fi Ajwibah al-Yahud wa an-Nasyara. Ia menyusun bantahan panjang terhadap doktrin Kristen yang sudah bercampur dengan ajaran Paulus. Ibnu Qayyim menggunakan pendekatan yang sangat sistematis. Pertama, ia menampilkan klaim orang Nasrani. Kemudian, ia bedah satu persatu dengan ayat Al-Quran, riwayat, dan logika. Ia menunjukkan bahwa keyakinan tentang Isa sebagai Tuhan lahir bukan dari wahyu, tetapi dari tafsiran Paulus yang sengaja menyesuaikan agama dengan filsafat Romawi. Ibnu Qayyim bahkan menyingkap sisi psikologis Paulus. Ia menulis bahwa Paulus awalnya dikenal sebagai penentang keras Isa. Lalu tiba-tiba ia mengaku mendapat penglihatan di jalan menuju Damaskus. Bagi Ibnu Qayyim, ini adalah tanda kecurigaan besar. Bagaimana mungkin seorang yang semula memusuhi Isa, menindas pengikutnya, lalu tiba-tiba menjadi pemimpin agama? Lebih mencurigakan lagi, ajaran Paulus berbeda total dengan ajaran murid-murid Isa yang asli. Jika benar ia mendapat wahyu, maka seharusnya ia sejalan dengan ajaran Hawariyun, bukan justru membatalkan hukum Taurat. Disinilah letak ketegangan. Para ulama Islam membaca sejarah ini seperti detektif membaca berkas kasus. Mereka menemukan pola Paulus adalah agen perubahan yang muncul tiba-tiba, mengaku mendapat wahyu pribadi, dan hasilnya adalah agama yang nyaris tidak mirip lagi dengan tauhid. Isa Al-Baidawi dalam tafsirnya Anwar OTT Tanzil wa Asrar OTT Taul juga menyinggung hal ini saat menafsirkan ayat-ayat tentang Bani Israel dan tahrif kitab. Ia menekankan bahwa penyimpangan yang terjadi dalam agama Nasrani bukan sekadar kesalahan teknis penerjemahan, melainkan kesengajaan. Ia menyinggung doktrin Paulus sebagai contoh nyata bagaimana seseorang bisa menulis ajaran lalu mengklaimnya sebagai wahyu. Tafsir ini membuat jelas bahwa ulama memahami penyimpangan itu sebagai proyek sadar, bukan kekeliruan biasa. Ulama lain, seperti As-Samani, dalam tafsirnya, menguraikan tentang perpecahan pengikut Isa. Ia membedakan antara mereka yang setia kepada Isa dan mereka yang mengikuti orang-orang setelah Isa. Ia menegaskan, kelompok kedua ini adalah yang akhirnya membentuk agama baru dengan wajah yang sangat berbeda, di mana Paulus menjadi figur dominan. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan menemukan karya-karya perbandingan agama yang ditulis oleh ulama Muslim untuk membantah kaum Nasrani secara langsung. Salah satunya adalah kitab Al-Mutabar fi Al-Milal wa Al-Adyan, karya Al-Maqdisi. Dalam kitab ini, ia membandingkan keyakinan Nasrani dengan dalil-dalil rasional. Ia menyimpulkan bahwa ajaran Paulus adalah inovasi berbahaya yang menyesatkan jutaan manusia. Bagi Al-Maqdisi, ajaran itu begitu rapuh karena bertentangan dengan akal sehat dan wahyu. Menariknya, sebagian ulama juga menyoroti bagaimana Injil-Injil lain yang ditolak gereja, seperti Injil Barnabas, menggambarkan Isa lebih dekat dengan Islam ketimbang ajaran Paulus. Meski sebagian ulama berhati-hati dalam menilai keotentikan Injil Barnabas, namun catatan-catatan di dalamnya memperkuat pandangan bahwa Pauluslah yang menyimpang, bukan Isa. Injil Barnabas menyebut secara eksplisit bahwa Isa bukan Tuhan, bahwa akan datang seorang nabi setelah Isa, dan bahwa penyaliban adalah rekayasa. Fakta ini membuat banyak ulama Islam semakin yakin bahwa doktrin Paulus adalah rekayasa sistematis. Bila kita menelusuri lebih jauh ke tafsir kontemporer yang masih berpijak pada warisan klasik, pola yang sama terus berulang. Tafsir As-Sahadi, misalnya, ketika menafsirkan ayat-ayat tentang ahli kitab, menegaskan bahwa kerusakan agama Nasrani terjadi karena adanya tokoh-tokoh yang menyusup dan memalsukan ajaran. Meskipun tidak menyebut Paulus secara langsung, tetapi pola yang dijelaskan para mufasir selalu mengarah ke tokoh inilah. Alhasil, dari generasi awal hingga
modern. Ulama Islam konsisten memandang Paulus sebagai penyebab kerusakan besar dalam agama, Isa dari Ibnu Hazm yang membedah Injil, Al-Razi yang menghubungkan filsafat Yunani, Qurtubi yang menyingkap tafsir ayat, Ibnu Taimiyah yang membongkar politik Romawi, Ibnu Qayyim yang menyusun bantahan sistematis, hingga mufasir kontemporer yang menegaskan kembali benang merah penyimpangan. Itu semua seperti saksi ahli yang bersuara dalam satu sidang pengadilan sejarah. Dan kita hari ini membaca kembali semua catatan itu seakan membuka berkas intelijen kuno, berkas yang selama ini terkubur dalam kitab-kitab klasik, tetapi menyimpan kunci untuk memahami mengapa agama yang dibawa Isa berubah begitu drastis. Namun, kisah tidak berhenti pada Ibnu Hazm, Fakhruddin Ar-Razi, Qurtubi, dan Ibnu Taimiyah. Semakin kita membuka lembaran sejarah pemikiran Islam, semakin jelas terlihat bagaimana para ulama dari berbagai zaman dan wilayah menambahkan potongan baru ke dalam puzzle besar tentang siapa Paulus sebenarnya. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, karyanya Al-Faq Baina Al-Firaq, menegaskan bahwa doktrin Trinitas bukanlah warisan Nabi Isa, melainkan warisan konsili yang dipengaruhi murid palsu. Ia menempatkan Paulus sebagai titik awal perpecahan itu. Bagi Al-Baghdadi, kerusakan agama Nasrani mirip dengan munculnya firqah sesat dalam Islam. Selalu ada figur pemicu, selalu ada politik yang menopang. Al-Shahrastani dalam Al-Milal wa An-Nihal lebih detail lagi. Ia membagi sekte-sekte Nasrani, pasca Paulus Nestorian, Yakubiyah, Melkites, dan lainnya. Dari semua aliran itu, ia menunjukkan garis merah. Pauluslah yang memperkenalkan konsep ketuhanan Isa dan menanamkan gagasan pengorbanan lewat salib. Syahrastani menulis seolah sedang mendaftarkan barang bukti bahwa setiap cabang Kristen yang ada hingga hari ini membawa DNA ajaran Paulus. Lalu, ketika kita beralih kepada ulama besar seperti Imam Al-Bakhilani, seorang teolog dari kalangan Asy'ariyah, kita menemukan bantahan logis yang sangat tajam. Dalam Al-Tamhid, ia menegaskan bahwa ajaran Paulus adalah kontradiksi permanen. Jika Isa adalah Tuhan, mengapa ia berdoa? Jika ia penebus dosa, mengapa ia sendiri tunduk pada hukum Allah? Bagi Al-Bakhilani, Paulus telah menyusupkan kepercayaan yang mustahil secara akal dan batil secara nash. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid terdekat Ibnu Taimiyah, menulis Hidayah Al-Hayara fi Ajibat Al-Yahud wa Al-Nashara. Di dalamnya ia membedah psikologi Paulus. Ia menyingkap bahwa Paulus awalnya memusuhi Isa dengan keras, lalu tiba-tiba mengaku mendapat wahyu dalam penglihatan. Ibnu Qayyim membaca ini dengan penuh kecurigaan. Ia menegaskan tidak ada nabi sebelumnya yang datang dengan wahyu pribadi yang bertentangan dengan murid-murid nabi itu sendiri. Paulus adalah satu-satunya yang melakukan itu. Artinya, ia hanyalah penipu ulung yang berhasil membungkus kebohongan dengan kata-kata religius. Ketika kita menengok tafsir Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Mansur, ia mengutip berbagai riwayat yang menyinggung kelompok yang memalsukan kitab. Suyuti menekankan bahwa tanda-tanda pemalsuan itu identik dengan apa yang dilakukan Paulus. Ia bahkan menyebut dalam riwayat-riwayat tafsir, ada kelompok pengikut Isa yang tetap teguh pada tauhid, sementara yang lain berkhianat. Ulama membaca pengkhianatan itu sebagai cermin dari jejak Paulus. Lebih jauh, Al-Masudi dalam Muruj Al-Dahab menyajikan catatan sejarah yang selaras. Ia menulis bagaimana murid-murid Isa berselisih dengan Paulus. Murid asli tetap berpegang pada hukum Taurat, sementara Paulus menghapusnya. Masudi tidak menyebut Paulus sebagai santo, tapi sebagai dalang besar yang mengubah wajah agama. Seolah ia menyodorkan catatan lapangan seorang saksi mata, menulis fakta apa adanya. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menyusun kronologi. Ia menunjukkan bahwa pengikut Isa terbagi. Ada yang tetap di atas syariat, ada yang kafir. Lalu Allah memenangkan golongan beriman. Tafsirnya atas Quran surat Asy-Syaff ayat 14 menyebutkan orang beriman adalah Hawariyun, sedangkan orang kafir termasuk mereka yang mengikuti Paulus. Dengan gaya sejarawan
Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana Paulus dengan cerdik mengambil simpati Romawi hingga akhirnya doktrinnya menang secara politik, bukan secara kebenaran. Dan bila kita membuka karya Al-Makhrizi, seorang sejarawan Mesir, kita menemukan analisis yang menghubungkan Paulus dengan Konsili Naisya. Di sanalah, kata Al-Makhrizi, ajaran asli Isa benar-benar dikubur. Konsili yang disponsori Kaisar Romawi itu memilih Injil sesuai doktrin Paulus, membuang Injil lain, dan meresmikan Trinitas. Maka Paulus tidak hanya berperan sebagai penggagas, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi intervensi negara dalam agama. Sungguh, semakin kita membaca catatan ulama, semakin kuat perasaan bahwa kita sedang membuka berkas intelijen kuno. Satu nama berulang kali muncul: Paulus. Dari Ibnu Hazm yang membedah Injil, Razi yang menghubungkan filsafat, Qurtubi yang mengurai tafsir, Ibnu Taimiyah yang mengungkap politik, Ibnu Qayyim yang menyingkap psikologi, hingga Al-Makhrizi yang mencatat konsili. Semuanya saling melengkapi. Ulama Islam menampilkan Paulus bukan sebagai santo, tetapi sebagai agen penyimpangan terbesar dalam sejarah agama samawi. Mereka menyebutnya dalang, pengkhianat, perusak, dan pemalsu. Dan fakta ini bukanlah teori spekulatif, melainkan kesimpulan dari kajian tafsir, sejarah, dan logika yang dibangun selama berabad-abad seiring berkembangnya ilmu tafsir dan ilmu kalam dalam Islam. Para ulama tidak hanya fokus pada penjelasan ayat-ayat hukum atau akidah, tetapi juga menyingkap rekayasa sejarah agama. Salah satu tokoh yang paling banyak disebut dalam kajian klasik adalah Paulus, sosok yang dianggap oleh umat Kristen sebagai rasul, tetapi dalam pandangan ulama Islam justru menjadi biang perusak ajaran murni Nabi Isa. Dalam tafsir Al-Tabari, misalnya, ketika menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang Ahlul Kitab, Tabari mengutip riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana sebagian mereka menyembunyikan kebenaran dan mengubah wahyu. Beberapa mufasir kemudian menyinggung nama Paulus sebagai representasi dari penyimpangan tersebut, tokoh yang membawa umat Isa keluar dari tauhid menuju syirik melalui doktrin anak Tuhan dan penebusan dosa. Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitab monumentalnya Al-Fasl fi Al-Mailalwa Al-Awawa Al-Nihal secara tegas menyebut Paulus sebagai penipu ulung. Ia menuliskan bahwa Paulus mengganti ajaran sholat, puasa, dan hukum syariat Nabi Isa dengan kebebasan tanpa syariat. Paulus, kata Ibnu Hazm, mengajarkan bahwa hukum-hukum Taurat tidak lagi berlaku, sehingga orang-orang Nasrani terbebas dari kewajiban ibadah. Padahal menurut ulama Islam, Isa datang justru untuk menghidupkan kembali hukum Taurat, bukan menghapusnya. Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga menyinggung isu perubahan ajaran oleh tangan manusia. Meskipun tidak selalu menyebut nama Paulus secara langsung, para pensyarah tafsir kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah para tokoh yang mengotori ajaran Isa. Di antaranya Paulus. Tafsir klasik melihat Paulus sebagai sosok yang dengan sengaja menciptakan perpecahan antara Yahudi yang masih setia pada Taurat dengan pengikut Isa yang ia arahkan kepada jalan baru Kristen versi Paulus. Lebih jauh lagi, Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab Al-Sahih Liman Badaladin Al-Masih secara rinci membongkar argumentasi Paulus. Ia menunjukkan bahwa surat-surat Paulus yang menjadi bagian dari perjanjian baru penuh kontradiksi. Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak lagi relevan, bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus sebagai anak Allah. Padahal, kata Ibnu Taimiyah, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Injil asli yang penuh dengan ajaran ibadah, hukum, halal haram, dan tauhid murni kepada Allah. Ulama juga membongkar satu lagi strategi Paulus, mengaku mendapatkan wahyu langsung melalui penglihatan dan mimpi. Ibnu Hazm mengejek cara ini dengan mengatakan bahwa jika sebuah agama didasarkan hanya pada mimpi satu orang, maka semua orang bisa mengaku nabi. Dalam perspektif ulama Islam, klaim Paulus ini hanyalah cara licik untuk mengukuhkan otoritasnya tanpa harus membuktikan dengan mukjizat nyata seperti para nabi. Kitab-kitab tafsir klasik menegaskan
Apa yang dilakukan Paulus adalah tahrif baik secara lafzi, mengubah teks, maupun manawi, mengubah makna. Dengan doktrin Trinitas, penebusan dosa, dan pembatalan hukum syariat, Paulus berhasil menarik bangsa-bangsa non-Yahudi untuk masuk agama barunya, tetapi sekaligus menjauhkan mereka dari ajaran tauhid yang dibawa Nabi Isa. Dengan demikian, para ulama Islam dalam tafsir dan kitab klasik tidak hanya menyebut Paulus sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai bukti nyata dari sabda Allah dalam Al-Quran, bahwa ada manusia yang berani mengubah kalam Allah dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata ini dari Allah, padahal itu hanyalah kebohongan. Di balik sejarah panjang perdebatan antara Islam dan Kristen, nama Paulus selalu menjadi titik sentral. Ulama-ulama Islam dari berbagai generasi tidak pernah berhenti membongkar bagaimana sosok ini mengubah wajah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Menariknya, pembongkaran itu bukan hanya sekadar bantahan emosional, melainkan dilandasi penelitian tafsir, ilmu sejarah, dan perbandingan kitab-kitab suci. Salah satu ulama besar yang pertama kali menyinggung peran Paulus secara mendalam adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitab Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal. Ia menulis dengan tajam bahwa Injil yang beredar hanyalah catatan para pengikut Yesus setelah mereka dipengaruhi oleh Paulus. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa Paulus bukan murid Yesus. Bahkan, ia semula adalah musuh yang mengejar-ngejar pengikut Isa. Namun, setelah berpura-pura masuk, ia membawa ajaran asing penebusan dosa, penghapusan syariat, dan penyembahan kepada Yesus sebagai Tuhan. Lebih jauh, Ibnu Hazm menelusuri bagaimana Paulus menabrak hukum Taurat. Padahal Nabi Isa datang untuk menyempurnakan, bukan meniadakan hukum tersebut. Menurut Ibnu Hazm, inilah penyimpangan paling berbahaya, memutus keterhubungan agama Isa dengan tauhid murni yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Setelah Ibnu Hazm, ulama besar lain, Al-Qurtubi, dalam tafsirnya saat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang membongkar kekufuran ahlul kitab, menyebut bahwa perubahan agama Nasrani terjadi akibat intervensi Paulus. Ia menyoroti ayat, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. OTT Taubah ayat 31. Menurut Al-Qurtubi, salah satu contohnya adalah ketaatan umat Kristen kepada Paulus melebihi ketaatan kepada Isa. Paulus diposisikan sebagai penentu hukum baru, padahal itu bukan wahyu dari Allah. Kemudian mangkut Ibnu Taimiyah dengan kitab monumental Al-Jawab Al-Sahih Liman Badala Din Al-Masih. Di dalamnya, ia membedah secara sistematis bagaimana Paulus menipu pengikut Isa. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa Nabi Isa tidak pernah mengajarkan ketuhanan dirinya, apalagi Trinitas. Semua itu masuk melalui tangan Paulus dan para pengikutnya yang kemudian menuliskan Injil sesuai selera mereka. Taimiyah bahkan menyinggung bahwa keanehan doktrin Paulus seperti menghalalkan babi, menghapus khitan, dan mengabaikan hukum syariat adalah strategi untuk menjadikan ajaran Isa mudah diterima bangsa Romawi yang kafir. Dengan kata lain, Paulus menjual agama demi kekuasaan. Selain itu, Al-Syahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal juga menegaskan bahwa Paulus adalah pintu masuk sinkretisme agama. Ia menyatukan filsafat Yunani, ritual pagan Romawi, dan sedikit ajaran Isa, sehingga lahirlah agama baru Kristen ala Paulus. Kitab-kitab tafsir juga banyak menyinggung penyimpangan ini. Misalnya ketika menafsirkan ayat, mereka telah menjadikan kalimat Allah sebagai permainan. Al-Maidah ayat 13. Para mufasir menegaskan bahwa salah satu bentuknya adalah bagaimana Paulus mengubah tauhid menjadi Trinitas dan menukar syariat dengan iman kosong tanpa amal. Semua ini menunjukkan betapa konsisten ulama Islam dari abad ke abad melihat Paulus sebagai biang kerusakan. Mereka tidak hanya menuduh, tetapi membuktikan melalui perbandingan teks, sejarah, dan kontradiksi ajaran yang lebih mengejutkan. Beberapa ulama klasik bahkan menulis bahwa sebagian pendeta Kristen di masa lalu tahu persis siapa Paulus, tapi mereka bungkam. Mengapa?
Karena tanpa Paulus, otoritas gereja runtuh. Pauluslah yang memberi dasar legitimasi bagi mereka untuk berkuasa atas umat. Dengan demikian, tafsir-tafsir klasik, kitab sejarah, dan karya ulama besar Islam telah menjadi saksi bahwa Paulus bukan sekadar penyebar ajaran baru. Ia adalah perusak pondasi tauhid yang jejaknya masih terasa hingga kini dalam doktrin Kristen modern. Ketika Islam datang dengan cahaya wahyu yang murni, para ulama segera meneliti dan membandingkan ajaran Al-Quran dengan riwayat-riwayat Injil yang sampai kepada mereka. Sinilah benang merah penyimpangan. Paulus mulai terbuka. Salah satu pintu masuk penting adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah Rasul Allah. Kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari segala yang mereka persekutukan. Ayat ini, menurut tafsir Ibnu Katsir dan juga OTT Tabari, adalah bantahan langsung terhadap teologi Trinitas yang disebarkan oleh Paulus dan murid-muridnya. Para mufasir menegaskan bahwa Al-Quran tidak hanya meluruskan kesalahan kaum Yahudi terhadap Isa, tapi juga membongkar manipulasi Paulus yang mengangkat Isa menjadi Tuhan atau bagian dari tiga oknum ketuhanan. Lebih jauh lagi, ulama seperti Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyinggung bahwa konsep anak Tuhan adalah warisan pagan yang dibawa Paulus dari budaya Yunani, Romawi. Dalam peradaban Yunani, dewa-dewa memiliki anak hasil persatuan dengan manusia. Paulus yang pernah hidup di lingkungan Helenistik mencampuradukan gagasan ini dengan ajaran Isa. Dari situlah lahir mitos Yesus anak Allah yang asing dari ajaran tauhid. Kitab-kitab klasik Islam juga membicarakan bagaimana Paulus menjadi titik awal perubahan Injil. Ibnu Hazm dalam karya monumentalnya Al-Fisalfi, Al-Milal, wa Al-Nihal secara tegas menyatakan bahwa Paulus adalah pendusta besar yang menukar agama Isa dengan filsafat dan tahayul. Ia menulis bahwa murid-murid Isa tidak pernah mengajarkan ketuhanan Yesus, melainkan hanya menyebarkan dakwah tauhid. Yang merusak adalah Paulus yang datang belakangan dengan membawa doktrin pembatalan syariat dan keselamatan lewat penyaliban. Menariknya, para ulama juga meneliti jalur sejarah. Mereka menemukan bahwa Paulus tidak pernah bertemu langsung dengan Isa. Semua klaimnya berdiri hanya di atas penglihatan pribadi dan mimpi. Inilah yang membuat para ahli Islam menganggap Paulus bukan sekadar pengkhianat, tapi juga arsitek terbesar pemalsuan agama. Kitab Al-Jawabat As-Sahihah karya Ibnu Taimiyah juga menjadi salah satu referensi penting. Di dalamnya, ia membongkar bagaimana Paulus menggunakan retorika untuk menghapus hukum-hukum syariat yang sebenarnya dijaga oleh para nabi. Dengan meniadakan hukum, Paulus membuat agama baru yang fleksibel untuk Romawi, sehingga mudah diterima oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Ibnu Taimiyah menyebut ini sebagai strategi Paulus agar agama Isa bisa keluar dari akar Ibrani dan masuk ke dunia Romawi. Tapi dengan harga mahal, hancurnya tauhid. Dari sinilah jelas terlihat tafsir dan kitab-kitab klasik Islam menempatkan Paulus bukan sekadar sosok sejarah biasa, tapi motor utama yang merusak ajaran Nabi Isa alaihissalam. Para mufasir besar dalam Islam tidak hanya menyinggung Paulus sekadar sebagai tokoh sesat, tetapi mereka berusaha mengaitkan pengaruhnya dengan penyimpangan yang nyata terlihat dalam praktik umat Nasrani. Salah satu contohnya adalah dalam tafsir Al-Qurtubi ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surah OTT Taubah ayat 31 tentang orang Nasrani yang menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Beliau menegaskan bahwa yang dimaksud adalah ketaatan total mereka kepada ajaran yang diletakkan Paulus dan sejenisnya yang jelas-jelas bertentangan dengan wahyu Nabi Isa alaihissalam. Al-Qurtubi menulis bahwa sebagian besar ritual
yang dilakukan Nasrani tidak berasal dari Isa, tetapi dari tokoh yang datang setelahnya. Paulus, menurutnya, adalah arsitek utama yang mengubah arah ajaran murni tauhid menjadi agama yang syarat dengan filsafat Yunani dan tradisi pagan. Hal ini diperkuat pula oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib. Saat menafsirkan ayat-ayat tentang Ahlul Kitab, Ar-Razi menyinggung bahwa mereka mengklaim pengikut Isa, tetapi lebih banyak mengikuti ijtihad manusia yang disusupkan. Kemudian, Ar-Razi dengan tajam menyatakan bahwa tokoh seperti Paulus telah mengangkat dirinya sendiri sebagai penafsir utama ajaran Isa, padahal tafsirannya tidak berlandaskan wahyu, melainkan kepentingan pribadi dan pengaruh Romawi. Sementara itu, Imam Ibnu Hazm dalam Al-Fisalfi, Al-Milal, Wal Al-Ahwa, wa An-Nihal menyusun bantahan sistematis terhadap doktrin Nasrani. Ia menelusuri secara rinci perbedaan antara ajaran Isa dengan Injil yang beredar. Ibnu Hazm menemukan bahwa doktrin seperti dosa, warisan, penebusan salib, dan ketuhanan Isa justru paling kuat berasal dari pengaruh Paulus. Bahkan, Ibnu Hazm menulis dengan tegas bahwa Paulus bukan sekadar salah paham, melainkan dengan sengaja menyesatkan karena ia tahu benar Isa tidak pernah mengajarkan konsep itu. Lebih jauh, ulama seperti Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab Al-Sahih menjadikan Paulus sebagai bukti nyata bahwa agama Nasrani yang ada telah bercampur dengan penyelewengan. Ia menekankan bahwa Allah telah mengabadikan fakta ini dalam Al-Quran, sehingga umat Islam tidak terjebak dalam jebakan sejarah yang sama. Menurut Ibnu Taimiyah, orang yang paling bertanggung jawab dalam memalingkan umat Nasrani dari tauhid adalah Paulus. Dengan demikian, para ulama Islam secara konsisten membongkar peran Paulus melalui tafsir dan kitab-kitab klasik. Mereka menyatukan satu benang merah, bahwa penyimpangan terbesar Nasrani tidak datang dari Isa, bukan dari Hawariyin para pengikut sejati, melainkan dari Paulus yang masuk dengan kepentingan politik, merusak dari dalam, lalu meninggalkan warisan, ajaran yang bertolak belakang dengan wahyu Allah. Seiring masuknya Islam ke wilayah Syam, Irak, Mesir, dan Persia, umat Islam semakin dekat dengan komunitas Kristen dan Yahudi yang sudah lama hidup di kawasan itu. Ketika para ulama besar Islam berdialog dengan mereka, barulah semakin tampak bagaimana ajaran asli Nabi Isa alaihi salam telah jauh diselewengkan, dan nama Paulus hampir selalu muncul sebagai tokoh sentral di balik semua itu. Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam Al-Fisalfi, Al-Milal, wa Al-Ahwa, wa An-Nihal menuliskan dengan sangat tajam, Paulus adalah pendusta terbesar yang pernah memutarbalikkan risalah para nabi. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa sebelum Paulus, ajaran para Hawariyun, murid-murid Nabi Isa, tetap berpegang teguh pada tauhid, menolak ilah selain Allah, dan tetap menjaga syariat. Namun, setelah Paulus masuk, ia menulis surat-surat penuh manipulasi, lalu mengatasnamakan Injil, sehingga generasi berikutnya terseret pada doktrin dosa warisan, penebusan darah, dan ketuhanan Yesus. Ibnu Hazm menyebut Paulus sebagai muassis An-Nasyara, pendiri agama Nasrani, versi menyimpang, bukan penerus Nabi Isa. Al-Quran sendiri, melalui tafsir para ulama, dianggap memberi isyarat kepada tipu daya Paulus. Misalnya, surah Al-Baqarah ayat 79, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Maka celakalah mereka karena apa yang ditulis tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka kerjakan. Banyak mufasir klasik seperti Imam Ats-Tsabari, Al-Baghawi, dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini bukan hanya menyinggung ulama Yahudi yang memalsukan Taurat, tetapi juga bisa dilihat dalam peristiwa pemalsuan kitab oleh Paulus dan pengikutnya. Mereka menulis surat, mengakuinya sebagai wahyu, dan akhirnya dijadikan doktrin resmi gereja. Al-Jahiz bahkan menulis dalam salah satu risalahnya bahwa Paulus adalah sosok munafik yang masuk ke dalam barisan pengikut Nabi Isa, bukan untuk beriman, melainkan untuk menghancurkan dari dalam. Al-Jahiz membandingkan Paulus dengan Abdullah
bin Ubay bin Salul di zaman Nabi Muhammad. Keduanya sama-sama berpura-pura beriman demi merusak jamaah dari dalam tafsir Al-Kabir. Imam Fakhruddin Ar-Razi juga menyebut bahwa banyak ajaran Kristen yang jelas bertentangan dengan tauhid, dan itu bisa ditelusuri pada tangan-tangan pengubah ajaran, terutama Paulus. Ar-Razi menyoroti bagaimana Paulus menghapus syariat Yahudi hitam, hukum halal haram dengan alasan kasih karunia, padahal ini hanyalah cara untuk menjauhkan umat dari hukum Allah. Di sisi lain, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab monumental Al-Jawab Al-Sahih Liman Badaladin Al-Masih secara rinci membongkar kontradiksi ajaran Paulus. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan ketuhanan dirinya, tidak pernah mengajarkan penebusan dosa dengan darah, dan tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Semua itu datang dari Paulus. Beliau menegaskan bahwa Paulus telah menciptakan agama baru dengan cara mencampur adukan filsafat Yunani, paganisme, Ramawi, dan simbol-simbol Yahudi. Lebih jauh lagi, A.C. Syahrastani dalam Al-Milal wa An-Nihal mengklasifikasikan Nasrani ke dalam kelompok bid'ah yang paling berbahaya, dan ia menegaskan bahwa cikal bakal penyimpangan itu adalah Paulus. Ia menyebut Paulus sebagai Al-Muharrif Al-Akbar, pengubah terbesar risalah Nabi Isa. Dari rangkaian kritik ini, terlihat jelas bahwa para ulama Islam tidak hanya menolak Trinitas secara teologisis, tapi juga mengungkap aktor utama di balik kemunculannya. Paulus dipandang bukan sekadar murid yang salah paham, melainkan sosok konspiratif yang sengaja memalsukan wahyu, mengubah syariat, dan memperkenalkan kepercayaan asing ke dalam ajaran Isa. Setelah kita melihat bagaimana tafsir klasik menyingkap penyimpangan Paulus dan hubungannya dengan ayat-ayat Al-Quran, kita perlu menggali lebih dalam bagaimana para ulama Islam di abad pertengahan mengembangkan metode kritik teks terhadap Injil dan doktrin Kristen yang diwariskan oleh Paulus. Salah satu tokoh yang paling tajam dalam hal ini adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam karyanya yang monumental Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa An-Nihal. Ibnu Hazm secara sistematis membongkar kontradiksi dalam kitab Injil. Ia menunjukkan bagaimana ajaran tauhid Nabi Isa alaihissalam dipelintir menjadi doktrin Trinitas. Ibnu Hazm tidak hanya mengkritik secara teologisis, tetapi juga filologis, menganalisis teks, bahasa, bahkan silsilah manuskrip. Menurutnya, Paulus adalah biang keladi yang merusak kemurnian risalah Isa. Dialah yang memutuskan syariat Taurat, menghapus hukum halal haram, dan menggantinya dengan ajaran iman tanpa amal. Setelah Ibnu Hazm, kritik ini diteruskan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Jawab Al-Sahih Liman Badala Din Al-Masih. Dalam karya ini, beliau menegaskan bahwa Paulus adalah sosok yang paling bertanggung jawab menggeser misi Nabi Isa dari tauhid murni kepada paham ketuhanan Yesus. Ibnu Taimiyah membuktikan dengan dua pendekatan. Pertama, berdasarkan nas Injil itu sendiri yang masih memuat jejak-jejak tauhid. Kedua, dengan mengaitkan ayat-ayat Al-Quran yang mengungkap penyimpangan Ahlul Kitab. Di antara argumen yang sering beliau tekankan adalah perubahan konsep ibadah. Menurut beliau, Injil asli membawa Isa untuk menegakkan syariat, syalat, puasa, dan ketaatan. Tapi Paulus menekankan bahwa hukum telah mati dan iman kepada penyaliban sudah cukup untuk keselamatan. Bagi Ibnu Taimiyah, inilah bukti nyata bahwa Paulus menciptakan agama baru yang terlepas dari risalah para nabi sebelumnya. Tidak hanya dua tokoh besar itu. Ulama seperti Al-Qurtubi dalam tafsirnya, serta Al-Tabari dalam tafsir Jami Al-Bayan juga menyinggung penyimpangan ini meski tidak seintens Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah. Mereka sama-sama menyambungkan ayat-ayat seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-75, Quran Surat Ali Imran ayat 78, dan Quran Surat An-Nisa ayat 157 sebagai bukti kuat bahwa ada tangan-tangan yang mengubah dan menafsirkan Injil sesuai hawa nafsu. Yang menarik, para ulama ini tidak sekadar menuduh, mereka membangun metodologi menganalisis teks kitab suci Kristen
sejarah gereja, hingga logika akidah. Inilah yang kemudian menjadi ilmu bandingan agama versi awal dalam khazanah Islam. Pertanyaannya, apakah kritik tajam ulama ini berhasil meruntuhkan hegemoni Paulus dalam pandangan umat Kristen? Salah satu hal penting yang ditekankan ulama adalah bahwa penyimpangan Paulus tidak hanya berupa ideologi, tetapi juga strategi. Ia mengubah wajah ajaran Isa dari agama syariat menjadi agama ritual kosong. Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis menyinggung bahwa setan menjadikan Paulus sebagai pion utamanya, memasukkan bid'ah ke dalam agama, mengubah makna ibadah, dan menjadikan manusia lebih sibuk dengan lambang-lambang simbolis daripada tauhid yang murni. Contapeling mencolok adalah soal salib. Dalam Islam, para ulama menegaskan bahwa salib tidak pernah menjadi syariat Allah. Isa bin Maryam tidak pernah memerintahkan penyembahan terhadapnya, tetapi Paulus mengangkatnya sebagai simbol utama, lalu mendorong doktrin bahwa keselamatan datang dari iman pada salib, bukan dari amal saleh atau ketaatan kepada Allah. Para mufasir seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan Quran surat An-Nisa ayat 157 menegaskan bahwa kepercayaan pada penyaliban adalah bentuk tipuan. Pauluslah yang memperkuat dan menyebarkan keyakinan ini hingga menjadi pondasi gereja. Lebih jauh, Ibnu Hazm dalam Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa An-Nihal membedah doktrin Paulus dengan gaya rasional. Ia menunjukkan kontradiksi fatal dalam surat-surat Paulus. Misalnya, Paulus menghapus hukum khitan dengan alasan iman lebih penting daripada syariat. Padahal, Taurat jelas memerintahkan khitan sebagai tanda perjanjian dengan Allah dengan menghapus syariat. Paulus membuka jalan agama tanpa aturan, hanya berbasis pengakuan iman yang kosong. Ibnu Hazm menyebut ini sebagai tahrif manawi, bentuk penyelewengan makna yang lebih berbahaya daripada mengubah teks. Ulama juga menekankan bahwa Paulus sebenarnya orang asing terhadap wahyu. Ia tidak pernah berguru langsung kepada Nabi Isa. Kesaksiannya semata berasal dari penglihatan spiritual yang ia klaim dalam perjalanan menuju Damaskus. Para ulama seperti Al-Qurtubi menyebutkan bahwa orang yang mendasarkan agama hanya pada mimpi dan bisikan, tanpa sanad dan tanpa syariat, jelas telah membuka pintu bagi iblis untuk masuk. Inilah yang menjadikan Paulus tokoh paling berbahaya dalam sejarah agama samawi. Lebih menarik lagi, Al-Talibi dalam tafsirnya Al-Jawahir Al-Hisan menyinggung bagaimana pengikut Isa yang lurus sebenarnya menolak Paulus, tetapi ia berhasil menggunakan strategi licik, menghapus hukum berat Yahudi agar lebih ringan diikuti, mengizinkan makan daging babi, dan membolehkan minum khamr. Semua itu membuat orang-orang kafir Romawi berbondong-bondong masuk agama baru versi Paulus. Dengan kata lain, ia memasarkan agama seperti komoditas, bukan menyampaikannya sebagai wahyu. Dari sini, terlihat bahwa para ulama Islam tidak hanya menolak Paulus dari sisi akidah, tetapi juga membongkar motifnya, menjadikan agama sebagai alat politik Romawi, melemahkan tauhid, dan menanamkan ritual yang bertentangan dengan syariat semua nabi sebelumnya. Seiring berkembangnya sejarah, jelaslah bahwa Paulus bukan hanya sekadar figur biasa dalam sejarah agama Kristen, melainkan simbol dari pergeseran besar dari ajaran tauhid yang dibawa Nabi Isa alaihissalam menuju doktrin trinitas dan kebatilan. Para ulama Islam dengan metode tafsir, ilmu sejarah, dan perbandingan agama berhasil membongkar akar penyimpangan ini dan menyingkap bagaimana Paulus memainkan peran paling berbahaya dalam mengaburkan risalah murni kitab-kitab klasik Islam. Bukan hanya sekadar kumpulan hukum atau tafsir Al-Quran, melainkan juga catatan investigasi spiritual yang menyelami masa lalu. Dalam kitab tafsir, mereka mencatat bagaimana ayat 20-an yang mengecam tahrif, pengangkatan Isa sebagai anak Tuhan, hingga perdebatan dengan ahlul kitab, semuanya terkait erat dengan jejak Paulus. Para mufasir menyingkapnya dengan jeli, sehingga umat Islam tahu bahwa akar persoalan bukan hanya pada generasi setelah Isa, tetapi pada seorang pengubah ajaran Paulus.
Sementara itu, ulama ahli sejarah seperti Ibnu Khaldun menegaskan bagaimana sistem agama yang diubah Paulus kemudian menjadi institusi besar Romawi. Dengan pandangan kritis, mereka menyingkap bahwa agama yang lahir dari persekongkolan Paulus dan kekuasaan Romawi bukanlah kelanjutan asli dari risalah Isa, tetapi agama baru yang lahir dari campuran iman, filsafat Yunani, dan ritual paganisme. Semua ini memperlihatkan satu hal penting. Islam hadir bukan sebagai agama baru, melainkan sebagai pelurus kembali. Risalah Nabi Muhammad menegaskan kembali apa yang dibawa para nabi sebelumnya, termasuk Isa bin Maryam, dan sekaligus meruntuhkan penyimpangan yang ditinggalkan Paulus. Maka, ketika umat Islam membaca Al-Quran, sesungguhnya mereka membaca sejarah panjang perjuangan tauhid melawan distorsi yang diciptakan manusia. Kini, setelah berabad-abad lamanya, kebenaran itu tetap terjaga. Ulama Islam telah menunaikan tugasnya dengan menyingkap siapa Paulus sebenarnya, sehingga umat tidak terkecoh oleh propaganda yang terus diwariskan. Dari tafsir Ibnu Katsir hingga kritik sejarah Ibnu Hazm, dari penjelasan Al-Quran hingga dokumen sejarah, semua bersuara satu. Paulus adalah simbol tahrif terbesar dalam sejarah umat manusia. Sahabat sekalian, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa menjaga kemurnian agama bukanlah perkara ringan. Bahkan, dalam sejarah umat terdahulu, satu sosok seperti Paulus mampu mengubah arah jutaan manusia dari tauhid menuju syirik. Tetapi, Allah Ta'ala dengan rahmatnya menurunkan Al-Quran sebagai penjaga kebenaran yang takkan pernah berubah. Maka tugas kita hari ini adalah melanjutkan estafet itu kembali kepada Al-Quran dan sunnah yang syahih. Sebagaimana dijelaskan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita tidak terjebak dalam penyimpangan seperti umat-umat sebelum kita. Demikian narasi kita kali ini tentang bagaimana ulama Islam membongkar penyimpangan Paulus dalam tafsir dan kitab klasik. Semoga menambah ilmu, menguatkan iman, dan membuka mata kita tentang pentingnya menjaga tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.